Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Presiden keempat, saya juga kenal sama beliau, Gus Dur. Saya dulu tukang pijitnya Gus Dur. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu ya. Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, disebut memiliki karomah bagi orang yang mempercayainya, jika karomah itu ada. Beliau dipercaya bisa melihat masa depan. Bahkan setiap hal yang diramalkannya terbukti benar di kemudian hari. Salah satu ramalannya yang menjadi nyata adalah ketika ia meramalkan Joko Widodo bakal menjadi Presiden Republik Indonesia. Ucapan itu dilontarkannya pada tahun 2006 silam, saat Jokowi masih menjabat wali kota Solo. Dalam materi berikut ini, kita akan melacak apa saja ramalan Gus Dur yang terbukti menjadi kenyataan. Apakah sesungguhnya Gus Dur mempunyai kemampuan meramal, ataukah beliau hanya mempunyai intuisi yang sangat tajam? Berikut ini adalah ramalan Gus Dur yang telah menjadi kenyataan. Jokowi menjadi presiden. Ramalan Gus Dur yang satu ini sudah terbukti kebenarannya dan menjadi kenyataan, yaitu terwujudnya Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, bahkan hingga 2 periode. Ucapan Gus Dur ini terjadi pada tanggal 8 Agustus tahun 2006. Ketika itu Gus Dur mampir ke rumah dinas Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai wali kota Solo selama 6 bulan. Siapa yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden, kata Gus Dur kepada Jokowi. Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana. Rumahnya pernah digusur 3 kali ketika dia masih kecil. Namun ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, dia menekuni profesi sebagai pengusaha mebel. Karir politiknya dimulai menjadi wali kota Solo pada tahun 2005. Pada Pilkada Kota Solo tahun 2005 kala itu, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk maju sebagai calon wali kota. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%. Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya. Meski harus menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan, di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia. Nomor 3, Prabowo. Karir Jokowi kian menanjak. Pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDIP sebagai Gubernur DKI Jakarta. Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta. Namun hal ini dibantah oleh DPRD Surakarta. Jokowi sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih. Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana. DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi 550 juta rupiah dari awalnya dianggarkan 1,5 miliar rupiah dalam perubahan APBD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya. Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program belusukan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Akibatnya Jokowi merajai survei-survei calon presiden
dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden. Namun selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP, yaitu Megawati Soekarno Putri. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Pada tanggal 14 Maret tahun 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Jokowi pun lantas mengumumkan bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2014. Ia juga mengungkapkan kesiapannya sembari mengucap bismillah dan mencium bendera merah putih di Rumah Si Pitung. Pada tanggal 19 Mei tahun 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Yusuf Kala akan menjadi calon wakil presidennya. Pengumuman sekaligus deklarasi tersebut berlangsung di Gedung Juang 45 di Menteng, Jakarta. Menjelang Pilpres, terdapat berbagai macam kampanye hitam yang dialamatkan pada Jokowi, seperti isu capres boneka, keislaman Jokowi yang diragukan, tuduhan bahwa Jokowi adalah orang Tionghoa yang merupakan putra dari Oi Hong Leong, hingga klaim bahwa ia adalah anti asing dan bahkan Zionis. Jokowi pada akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia tercatat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia setelah memenangkan pemilu tahun 2014. Bersama Yusuf Kala, Jokowi memperoleh 53,15% suara. Mereka mengalahkan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa yang memperoleh 46,85% suara. Kemudian pada tahun 2019, Jokowi kembali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, mengalahkan rival lamanya, yaitu Prabowo Subianto. Lengsernya Soeharto. Disampaikan Kiai Haji Bukhari Mastruri bahwa Gus Dur pernah bercerita kepadanya. Gus Dur mengatakan Soeharto akan turun dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia kala itu. Pernyataan itu disampaikan tepat 11 bulan sebelum lengsernya Soeharto. Saat itu Gus Dur, Kiai Haji Bukhari Mastruri, dan yang lainnya tengah membahas sebuah masalah. Kemudian Gus Dur memotong pembicaraan mereka dan mengatakan dengan bahasa Jawa bahwa Soeharto akan segera lengser dari jabatannya. Wes ra usah grebuk kui, Pak Harto segera maneh jatuh. Sudah tak usah bicarakan itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh, kata Gus Dur. Saat itu Kiai Haji Bukhari Mastruri dan yang lainnya tidak percaya, apalagi Soeharto memiliki kekuatan yang sangat kuat, baik dari segi kekuasaan, militer, politik, dan juga ekonomi. Namun kenyataannya, perkataan Gus Dur terbukti benar terjadi. Tepat setahun berselang, Soeharto lengser akibat pergerakan rakyat Indonesia yang luar biasa. Pada tanggal 18 Mei tahun 1998, Harmoko, Ketua DPR garis miring MPR, periode 1997 sampai dengan 1999, menyampaikan pidato yang meminta Presiden Soeharto untuk mundur secara arif dan bijaksana. Namun pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Menhankam atau Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menyatakan bahwa pernyataan Harmoko merupakan pandangan pribadi karena tidak melalui mekanisme rapat DPR. Pada tanggal 19 Mei tahun 1998, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam yang menjelaskan situasi mengenai tuntutan masyarakat dan mahasiswa agar Soeharto mundur. Soeharto menyatakan bahwa ia tidak ingin dipilih kembali sebagai presiden, tetapi pernyataan tersebut tidak meredakan aksi massa. Gedung MPR semakin dipadati oleh mahasiswa yang berunjuk rasa. Pada tanggal 20 Mei tahun 1998, ribuan mahasiswa kemudian semakin memadati gedung MPR DPR untuk mendesak Soeharto mundur. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan di Istana Merdeka pada pukul 9:05 pagi dan posisinya digantikan oleh B.J. Habibie. Momen runtuhnya era Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia dan disiarkan di berbagai media. Reformasi ini juga dipicu oleh tragedi Trisakti yang menjadi salah satu pendorong utama perubahan yang diinginkan rakyat Indonesia. Sekali lagi prediksi yang pernah diucapkan Gus Dur kembali terjadi dan menjadi kenyataan. Gus Dur menjadi presiden. Entah optimismenya yang terlalu besar atau Gus Dur memang memiliki karomah melihat masa depan.
Namun Gus Dur pernah berujar tentang dirinya yang akan menjadi presiden. Ucapan Gus Dur ini merupakan potongan cerita perbincangannya dengan Luhut Binsar Panjaitan. Saat itu, Luhut bertemu dengan Gus Dur ketika hendak berangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Singapura. "Kamu gak perlu pergi menjadi duta besar karena sebentar lagi saya akan menjadi presiden," ucap Gus Dur kepada Luhut Binsar Panjaitan. "Ini kiai saya ada 9, ada 1 dari Lampung. Saya dapat bisikan kalau saya jadi presiden," kata Gus Dur kembali melanjutkan. Luhut saat itu menghiraukan perkataan atau celotehan Gus Dur dan tetap berangkat terbang ke Singapura untuk menjadi duta besar. Namun tak disangka, Luhut kaget melihat nama Gus Dur ada dalam kandidat calon presiden pada pemilu tahun 1999. Dan benar saja, hasilnya Gus Dur terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia pada tahun 1999. Pada bulan Juni tahun 1999, Partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan sekitar 12% suara, dengan PDIP memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati diperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada sidang umum MPR. Namun, PDIP tidak memiliki kursi mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada bulan Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden, dan komitmen PKB terhadap PDIP mulai berubah. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1999, Amin dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, Ketua Golkar, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati Soekarno Putri hanya memperoleh 313 suara. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan Jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Has dari Partai P3. Prabowo jadi presiden di usia tua. Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu disebut pernah menyampaikan di berbagai forum bahwa Prabowo Subianto adalah pemimpin yang ikhlas. "Pak Prabowo nanti jadi presiden nek wis tuwek," kata Gus Irfan menirukan Gus Dur. Dalam acara Kick Andy di Metro TV, di hadapan Andi F. Noya, Gus Dur juga menyampaikan bahwa Prabowo adalah pemimpin yang ikhlas. Kala itu ia bersaing dengan kader Golkar lainnya, Akbar Tanjung, Wiranto, Abu Rizal Bakri, hingga Surya Paloh. Akan tetapi Prabowo kalah dalam persaingan internal Partai Golkar. Setelah itu, Prabowo mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008. Gerindra yang baru 1 tahun berdiri berhasil ikut pemilu pada tahun 2009. Pemilu presiden tahun 2009 menjadi ajang pilpres perdana bagi Prabowo. Sebenarnya jelang pilpres 2004 dia maju dalam konvensi calon presiden atau capres dari Partai Golkar. Namun Prabowo kalah dan konvensi dimenangkan oleh Wiranto yang berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Hengkang dari Golkar, Prabowo membentuk partai sendiri yang ia pimpin hingga kini, Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Dengan kendaraan barunya, mulanya Prabowo hendak mencalonkan diri sebagai presiden dengan menggandeng Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN saat itu, yaitu Sutrisno Bachir sebagai calon wakil presiden. Namun pada kenyataannya, pasangan ini sudah layu sebelum berkembang karena tak mampu memenuhi persyaratan kursi dukungan. Prabowo lantas berganti haluan dengan merapat ke koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang mengusung Megawati Soekarno Putri sebagai capres. Setelah melalui perundingan yang alot,
Prabowo akhirnya legowo dipasangkan sebagai calon wakil presiden Megawati. Namun pasangan ini gagal meraih kemenangan. Megawati Prabowo harus takluk oleh pasangan SBY Budiono. Pada tahun 2014, dengan daya tawar yang lebih besar, Prabowo berhasil mewujudkan keinginannya mencalonkan diri sebagai presiden. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Gerindra masih mesra dengan PAN, sehingga menggandeng Hatta Rajasa yang kala itu menjabat sebagai ketua umum partai berlambang matahari putih tersebut. Prabowo Hatta juga mendapat dukungan dari Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Namun pasangan Prabowo Hatta kembali takluk oleh pasangan Jokowi Yusuf Kala. Tak menyerah, Prabowo kembali maju di gelanggang Pilpres tahun 2019. Pada pencalonan ketiganya, dia menggandeng Sandiaga Uno yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sandiaga juga merupakan rekan satu partai Prabowo di Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai. Selain Gerindra, pasangan Prabowo Sandiaga diusung oleh 3 partai lainnya, yakni Partai Demokrat, PKS, dan juga PAN. Saat itu Prabowo lagi-lagi harus berhadapan dengan Jokowi. Petahana tersebut menggandeng Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI yaitu Ma'ruf Amin. Pasangan Jokowi Ma'ruf diusung oleh PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, P3 dan juga Hanura. Pilpres 2019 pun menjadi momen ketika Prabowo menelan kekalahan di Pilpres. Untuk kedua kalinya, Prabowo gagal mengungguli Jokowi. Akhirnya pada tahun 2024, ucapan Gus Dur yang mengatakan bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia tua akhirnya terwujud. Prabowo yang berpasangan dengan anak sulung Jokowi menang telak melibas 2 kandidat lainnya, yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Prabowo akhirnya dilantik secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 dalam usia yang sudah tidak muda lagi, yaitu 73 tahun. Itulah beberapa ramalan atau ucapan Gus Dur yang di kemudian hari menjadi kenyataan. Terserah Anda mau meyakini apapun tentang ucapan itu. Anda bisa meyakini Gus Dur mempunyai kemampuan supranatural atau karomah wali untuk meramal, ataupun hanya menganggap semua ucapan Gus Dur hanyalah kebetulan semata. Yang jelas prediksi atau celutukan-celutukan Gus Dur ada beberapa yang menjadi kenyataan. Mungkin ada juga ucapan Gus Dur yang tidak terjadi, tapi tidak dipublis. Sedangkan yang terrealisasi terjadi, diposting di sana-sini. Kesimpulan kami serahkan kepada Anda masing-masing. Itulah sekelumit pembahasan tentang ramalan Gus Dur yang menjadi kenyataan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.